Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berkumpul, bermuajahah, bertadabbur, bertafakur, thalabul ilmi dalam rangka mencari ridho Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari yang penuh berkah ini mendapatkan ridho dan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fakir akan membahas tema terkait janganlah kita tidak berlaku adil terhadap satu kaum yang kita benci. Dalam konten sebelumnya, Al-Fakir selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat semua agar senantiasa berlaku adil pada siapapun, sekalipun dia orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah menyinggungnya, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil. Janganlah kemudian ketika kita benci terhadap satu kaum kemudian kita berlaku tidak adil. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, kunu qawamina lillahi, jadikan kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada bil qisti, dan menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumi, dan janganlah kalian berlaku tidak adil terhadap suatu kaum yang kalian benci. Janganlah kebencianmu membuat kalian tidak adil terhadap satu kaum. Ya. Ala alla ta'dilu, berlaku adillah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ala alla ta'dilu, berlaku adillah. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena berlaku adil lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jelas ayat ini menegaskan kepada kita wajib hukumnya berlaku adil kepada siapa pun. Banyak contoh-contohnya kisah dulu di zaman Umar bin Khattab. Ketika Ali bin Abi Thalib hilang baju perangnya dan menuduh seorang Yahudi mengambil atau mencuri baju besinya atau baju perangnya. Tapi kemudian qadhi hakim memutuskan bahwa orang Yahudi itu tidak bersalah karena tidak terbukti, tidak memiliki bukti bahwa dia telah mengambil atau mencuri baju Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu satu bukti bahwa keadilan itu harus ditegakkan kepada siapapun, baik itu terhadap orang-orang muslim maupun orang-orang di luar Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah sebabnya mengapa kemudian Islam sangat mencintai keadilan dan kebenaran, ya. Jangan gara-gara benci kemudian jadi sentimen, orang benar tetap aja disalahin. Orang salah dibenerin. Itu yang bahaya, ya. Zaman sekarang apalagi nih banyak kelompok-kelompok yang kayak gitu. Abong-abong mentang-mentang enggak sependapat, enggak sejalan, salah mulu. Benar aja masih disalahin, apalagi salah, ya. Makanya ketika kita kemudian ada masalah dengan permasalahan-permasalahan internal antar sesama umat Islam atau antar umat beragama di negeri ini, kita lihat dulu, harus jeli dulu, harus diteliti dulu secara mendalam faktanya apa sebenarnya yang terjadi, ya. Sekarang lagi musim-musim hatspek, ya, ujaran kebencian, ada persekusi, ya. Tuh 3 modus operandi yang dijadikan istilah-istilah hukum saat ini. Ada namanya tadi apa? Hate speech, ujaran kebencian. Itu jangan sampai kemudian kita membenci suatu kelompok hanya karena kita tidak suka aja.
hanya karena like and dislike, hanya karena suka atau tidak suka, bukan karena jujur apa adanya menganggap suatu kelompok itu benar atau tidak. Jadi melihat sesuatu harus objektif. Apakah itu benar atau tidak dilihat dari sudut pandang Islam. Kalau dia benar, katakan benar walaupun berbeda pendapat dengan kita, tidak sejalan dengan kita. Seorang non muslim pun jika dia benar, nggak boleh kita bilang salah. Ya, kemudian nggak boleh memfitnah, memprovokasi, menghasut. Begitu juga orang-orang di luar Islam ketika dia melihat ada suatu hal yang dianggapnya kurang pas terhadap umat Islam, jangan kemudian memfitnah, mengkriminalisasi ajaran Islam. Ya, tapi yang kita lihat saat ini di negeri kita kayaknya konfliknya antara sama umat Islam. Yang bikin pusing, bikin riweh itu umat Islam sendiri. Mendakwakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang protes umat Islam, ya. Ya. Jadi harus dibedain amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemunkaran, dengan ujaran kebencian. Kalau menegakkan amar ma'ruf, menegakkan kebenaran, dan nahi munkar, mencegah kemunkaran adalah kewajiban perintah Allah dan Rasulnya untuk kita lakukan. Kalau ada kemunkaran, kemaksiatan, hal-hal yang memiliki efek negatif terhadap masyarakat yang harus dicegah. Level paling pantas yang paling layak untuk mencegah ya level negara, otoritasnya penuh sebagai pemangku kebijakan, sebagai orang yang bisa menentukan atau membuat keputusan, memutuskan kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat, ya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jelas di situ harus jangan sampai kemudian salah memahami, ya. Jangan kemudian gara-gara ada pasal ujaran kebencian kita kemudian takut berdakwah, takut salah ngomong, takut dianggap mengujar kebencian. Tapi kalau terkait dengan dakwah, mengajak kebaikan, mencegah orang untuk berbuat maksiat, berbuat munkar, itu adalah dakwah, ya. Bukan terkait langsung dengan ujaran kebencian, kecuali ada unsur-unsur menghujat, mencela, menghina. Makanya dakwah kita ini harus santun. Artinya sampaikan kebenaran walaupun pahit, ya. Jadi kulil haq walau kana muron, katakan yang benar walaupun pahit, tapi dengan cara-cara yang tidak menghina, membuat orang marah, membuat orang emosi. Jangan memprovokasi, memecah belah umat, memecah belah bangsa, ya. Katakan kalau judi itu haram, iya betul haram, harus dilarang, dihentikan, dibuat undang-undangnya. Katakan kalau perzinahan itu, prostitusi itu haram, betul haram, cegah sekuat mungkin, ajak pemerintah, tekan pemerintah, bimbing pemerintah agar mau menghilangkan segala bentuk tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan, ya. Miras itu haram, ajak pemerintah, gandeng pemerintah, dakwahin pemerintah supaya melarang miras. Nah, itu masuk kategori yang dikatakan dengan nahi munkar. Jadi yang pantas, yang bisa mencegah kemunkaran cuma ya negara, pemimpin yang memiliki kebijakan negara. Ormas, kelompok masyarakat, apalagi pribadi itu tidak punya otoritas apapun. Kalau dilakukan akhirnya terjadi konflik horizontal, benturan antara sesama anak bangsa. Kita gerebek tempat miras, gerebek tempat-tempat prostitusi, ujung-ujungnya berantem, bentrok antara warga yang mendukung adanya tempat tersebut sama ormas Islam atau umat Islam yang ingin supaya tidak ada tempat-tempat maksiat. Nah, jalan yang terbaik ya negara harus turun tangan, karena memang kewajiban negara untuk mencegah kemunkaran. Karena negara dalam Islam itu wajib hukumnya mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga mendakwakan ajaran Islam. Kalau diserahin ke masyarakat ya riweuh, jadi berantem terus. Kenapa? Karena masing-masing memiliki posisi menganggap dirinya sama. Tapi kalau udah negara, ya pemimpin kita yang terlibat, pemimpin kita yang ngeberesin, nyelesain masalah, insya Allah nggak ada yang berani, ya. Kalau kita ya ntar ujung-ujungnya tadi konflik horizontal. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu ya tadi ayatnya udah jelas. Saya baca ulang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist.
wala yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah dan bersaksi secara adil jujur. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat dirimu tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jelas ayat 8 surat Al-Maidah itu menegaskan kita untuk berlaku adil agar terwujud masyarakat yang harmonis, masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang hidup berdampingan secara benar, secara kompak, solid, walaupun heterogen, majemuk, berbeda-beda agama, suku, ras, bangsa dan sebagainya. Jangan sampai kemudian menimbulkan polemik, menimbulkan kontroversi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Kita fokus membangun bangsa ini, ya, bagi umat Islam. Mari kita tetap fokus membimbing masyarakat kita dengan dakwah, dengan ajaran Islam, bagaimana agar umat Islam cinta terhadap syariat Islam dan mendakwakan syariat Islam secara benar yang dijamin oleh konstitusi negara kita, ya. Terus dakwakan ajaran Islam agar kaum muslimin bisa mewujudkan masyarakat yang islami, mewujudkan pribadi-pribadi muslim yang kafah, muslim yang berislam secara totalitas. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.